Simpang 2. Mudah-mudahan kehadiran kita di sini mendatangkan curahan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Kalau saya secara pribadi sebelum mengisi materi ini, yang terbayang di benak saya yang hadir itu justru umur-umur di atas 50 tahun. Bayangannya. Karena kalau udah bicara mati ini yang umur-umur itulah, ya kan? Tapi yang hadir terkejut Pak Ustadz jadinya. Ada juga yang masih PAUD. Ada yang kuliah, ya kan, SD, seperti itu. Tapi intinya apa yang disampaikan oleh takmir masjid tadi, kita datang ke sini pertama ta'lim, belajar dalam rangka apa? Supaya kita tidak mudah menyalahkan seseorang. Saya teringat pendapat Imam Abu Hanifah, qauluna shawab yahtamilul khata' wa qaulu ghairina khata' yahtamilus shawab. Pendapat saya benar, tapi tidak menutup kemungkinan untuk salah. Pendapat orang lain salah, tapi tidak menutup kemungkinan untuk benar. Baik, sekedar gambaran saja. Saya mungkin lebih enak kita nanti ngobrol. Contoh, kasuistik. Ketika kita mau mengapani mayit, biasanya yang digunakan 3 lapis yang menutup tubuh si mayit, kan begitu ya? Bagi kita yang sudah mempraktekkan, khususnya untuk di Indonesia, jarang sekali terjadi. Kenapa? Karena ukuran kain kafan kita itu tidak sama dengan di Jazirah Arab. Kain kafan kita itu lebarnya sekitar 120 cm. Jadi kalau misalnya tubuhnya seperti Pak Mardi, nggak ketutup semuanya. Makanya ini terkadang bertengkar nih. Dihilangkan tujuannya. Tujuannya, kalaupun dia makanya 3 lapis kain kafan, tapi 1 lapis itu mampu menutup seluruh tubuh. Cobalah nanti cek. Kita juga kemarin barusan praktek itu. Ini aja lah sejadah karpet kita ini dibagi 2. Seharusnya idealnya besarnya kain kafan itu lebarnya segini. Jadi kalau sudah lebarnya seperti ini insya Allah akan menutup tubuh si mayit. Nah, kita yang hadir ini udah pernah nggak melihat kain kafan yang lebarnya sebesar ini? Belum. Muncullah pertanyaan, muncullah nanti obrolan-obrolan. Lalu kalau kita jahit, bagaimana supaya dia tertutup? Nggak jadi masalah. Kenapa? Karena di dalam kaidah itu ada membahasakan akhafud darurain. Mana yang lebih khawatir kita? Lebih khawatir kita terbuka auratnya atau tidak? Lebih khawatir terbuka ya. Makanya tidak apa-apa dijahit. Tapi ini sangat jarang. Makanya nanti disiasati dengan 3 lapis itu tidak disamakan posisinya. Nah, ini hanya sekedar gambaran. Baik, nah ini saya rasa bisa nanti dibaca sendiri. Ini nanti saya kirimkan ke grup juga bisa dalam bentuk PDF ya, PDF. Tapi saya hanya sekedar ingin menyampaikan dalil-dalilnya kuat gitu. Nah, di sini dikatakan an Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala.
Idza mata fattabi'hu. Kalau seandainya meninggal, maka iringi jenazahnya. Yang terakhir ini. Nah, selanjutnya kita adab-adab melihat orangnya, adab-adab orang yang sakit. Selayaknya bagi kita yang kena musibah, baik itu yang terkena diri kita, keluarga kita, kita harus mengganti ucapan kita itu dengan zikir dan istighfar. Seperti itu. Jadi, alternatif terakhir berobat itu, anjuran Rasulullah itu alternatif terakhir. Kalau para sahabat dulu sakit, banyak kali dosa ini. Dihantam tuh istighfar. Sudah juga ndak istighfar, belum juga terasa, dilanjutkan dengan bersedekah. Terus lagi, nah di alternatif terakhir sudah nggak bisa, baru berobat. Nah saat kondisi sakit ini kita harus berhusnuzon. Satu desa ini masalah saya yang sakit. Sudah itu satu jalur ini saya pula lah yang sakit. Yang satu jalur itu, yang satu rumah itu saya pula yang sakit. Ketika kita bersuuzon, nah ini tidak baik. Tapi seringlah berhusnuzon, berpikir positif terhadap apa yang diberikan Allah kepada kita. Intinya seperti ini. Apapun yang terjadi pada diri kita, ini pemahaman ahli sunnah wal jamaah, itu semuanya ada hikmahnya. Namun terkadang kita bisa membaca hikmah itu sebelum kejadian, terkadang hikmah itu terasa dan kita mengetahuinya setelah kejadian. Ini biasa ini. Jadi tidak ada lagi bahasa mengeluh, tidak ada lagi curhat di Facebook. Nggak usah lagi curhat di Facebook. Kayaknya Allah macam lah. Jadi sekarang curhatnya langsung kepada Allah dengan memperbanyak istighfar. Kalau dapat sayyidul istighfar. Gimana Pak Kades? Yang curhat biasanya kepo-kepo itu. Tuh kalau seandainya dia sakit, yang bisa nanti menimbulkan aib, tolong jangan diceritakan. Tolong jangan diceritakan ke orang yang tidak bisa menjaga amanah. Di antara para nabi dan rasul, nabi yang paling hebat cobaannya sakit yaitu Nabi Ayub. Nah, ini kita sampaikan lagi, jangan orang-orang tua kami, abang-abang, adik-adik termakan omongan bahwa Nabi Ayub itu sakit, tapi sakitnya itu membuat dirinya hina dan dijauhkan dari masyarakat. Yang dapat kita cerita, kalau dia sujud setelah fil alamina innaka hamidum majid, itu belatung-belatung itu jatuh dari kepalanya, habis itu dimasukkan lagi. Tak betul. Jadi Nabi itu manusia biasa yang memiliki sifat-sifat kemanusiaan, tapi Allah tidak pernah merendahkan derajatnya. Tuh penyakitnya Nabi Ayub itu bagaimana? Di antara kulit dan tulang. Dia nggak kelihatan, tapi sakitnya mengalahkan sakit orang yang luar biasa. Ujian pertamanya bagaimana? Ujian pertamanya punya anak banyak, setiap hari mati satu. Kata orang-orang yang tak baik, itu karena anaknya itu. Coba binatang ternaknya, kambingnya, onta mati seluruhnya. Itu karena dia masih ada rumah. Rumahnya juga habis. Kan sudah habis semua. Itu karena fisiknya masih sehat. Coba sakit. Istrinya sangat solehah.
mendampingi dia. Terus dibilang, sekarang berdoa, doamu diijabah. Belum kan? Aku masih sakit 1 tahun. Jadi sakitnya Nabi Ayub itu 1 tahun, malu minta sama Allah. Kita jangankan 1 tahun, 1 minggu lah sakit gigi. Ya Allah gigi, ya Allah. Ya. Tapi kalau Nabi Ayub itu enggak dia. Kapan dia meminta? Ini para nabi nih. Ini pelajaran juga untuk kita. Kita belum sanggup nih. Para nabi, dia akan mengangkat tangannya ketika organ tubuhnya itu sudah sulit melakukan ibadah. Jadi ketika dia misalnya mau ruku, mau sujud, sudah kayak tercabut tulang-tulang, tak bisa lagi, diangkat dia tangan dia. Ya Allah, saya sakit ya Allah. Cuman itu aja. Allah jawab, Ayub, ujianmu sudah selesai, keluarlah dari rumah, injakkan tanah, nanti keluar dari sana air, lalu mandilah dengan air itu. Nah, itu Nabi Ayub. Kalau diuji sakit, dalam tanda petik, kalau kita sampaikan sama seseorang, penyakit itu muncul nanti fitnah, tidak usah sampaikan, tapi sampaikanlah kepada orang yang amanah atau kepada dokter spesialis. Nah, ini berusaha meminta kehalalan. Jadi gini, Bapak, Ibu mau belajar supaya tahu kita meninggal dunia. Ada yang mau mengamalkan amalan ini? Mau ya? Amalkan yang sering disampaikan oleh Kiai Said. Begitu juga beberapa ustadz-ustadz kita yang ada di sini, dia sering melazimkan membaca laqad ja'akum rasulun min anfusikum azizun 'alaihi ma 'anittum harisun 'alaikum bil mu'minina raufur rahim fa in tawallaw faqul hasbiyallah la ilaha illahu alaihi tawakkaltu wa huwa rabbul arsyil azim. Kami di pondok mungkin Ustadz Ali Ghufran juga belajar ini kitab Al-Azkar. Di situ bagi orang yang sudah melazimkan subuh 3 kali, setelah asar 3 kali, tiba-tiba tidak bisa lagi mulutnya untuk mengamalkan itu udah dekatlah tanda-tanda kematian. Tapi Allah jaga dia mulai pagi hari sampai sore harinya, dari sore hari sampai subuhnya. Jadi kalau dalam Islam pergantian waktu itu min tulu'il fajri ila asri. Jadi kalau asar sampai itu udah malam itu. Tinggal kalau kita di Indonesia pergantiannya jam 12 malam. Gitu. Nah ini meletakkan tangan pada bagian yang sakit dan berdoa. Bismillah, a'udzubillah wa qudratihi min syarri ma ujidu wa ma ahazir. Ini bacaannya kalau memang seperti itu. Terus sampaikan juga kalau misalnya ini hitung berapa kita makan pisang, apa lagi? Bakwan, apa lagi yang biasa kita makan? Tempe yang kita tidak minta maaf. Pernah Pak Ustadz? Pernah. Kapan? Waktu SD. Duit pada saat itu 1.000 rupiah. Goreng pisang itu masih 100 rupiah. Karena duitnya punyanya 500. Dimakan 5, dibayar 2. Sudah punya anak. Sekarang pulang kampung tak ada lagi orang itu. Pondok yang tempat jual gorengan itu pun tak ada lagi nenek itu. Macam mana membayarnya ini? Nah, kalau seperti itu, cara membayarnya seperti ini. Berikanlah seharga yang kita ambil itu, nominalkan untuk saat ini, berikan. Ini duit umat, akan saya kembalikan kepada umat. Jadi kalau dikasih ke takmir, ya udah gunakan aja untuk kemaslahatan. Jangan dibilang ini apa zakat, jangan, ini duit umat.
nggak perlu dilepaskan. Duit umat kepiye? Nggak usah disebut lagi apa yang sudah kita lakukan. Kenapa? Karena kalau kita sebutkan, Allah sudah tutupi aib kita ini. Jangan lagi kita buka-bukakan. Seperti itu. Ini yang berat menyampaikannya ke orang-orang tua kita. Sebenarnya kita dilarang untuk mengucapkan, memberitahukan apa-apa yang kita lakukan, kejahatan-kejahatan kita masa lalu. Itu tidak boleh. Kenapa? Karena nanti kalau kita sampaikan, orang bilang, dulu bapak waktu umur 17 tahun tenggen aja kerjaannya. Macam. Ketika nanti itu didengar anak-anak yang dia lagi proses belajar, oh berarti kalau 17 tahun tenggen-tenggen aja lah. Sekarang udah berapa umur bapak? 50 tahun, besok baru taubatnya kan? Jangan. Tapi kalau seandainya kita sampaikan itu ada ibroh, ada pelajaran, itu tidak jadi masalah. Tapi ada bahasa hulaya. Yang hulaya ini yang nggak boleh. Hulaya maksudnya kita berlebih-lebihan menyampaikan kejahatan kita, dan ada perasaan bangga ketika kita melakukan kejahatan. Itu yang tidak boleh. Nah, ini berhusnuzon sudah tadi. Ini dalil-dalilnya. Bukhari bisa kita lihat 2449. Kalau di hadis yang lain bisa di 6500. Pokoknya ini nanti bisa kita baca bahwa dalil-dalilnya ini kuat. Nih, kalau kita mau itu tobat, syarat tobat itu ada 3 di sini. Nih, adab menjenguk orang yang sakit. Pertama, hendaknya dalam mengunjungi orang sakit diiringi dengan niat ikhlas dan tujuan yang baik. Jangan nakut-nakutin. Kita kan sering bercanda nih. Tiba-tiba kawan kita sakit, datang di kesana. Mau ngapain? Mau nakut-nakutin. Wis tak omongnya. Jangan lagi. Ya sudah. Seperti itu. Yang kedua, hendaknya memperhatikan situasi dan kondisi yang hendak menjenguk. Jangan memberatkan orang yang menjenguk. Pilih waktunya. Kalau bisa, kalau kita menjenguk, tidak dianjurkan kita lama-lama di sana. Tidak lama-lama, cepat saja. Baca doa, oke, sudah. Nih, doanya banyak nih. Yang lazim kita baca waktu kami menjenguk di desa ini bersama orang-orang tua kita di sini. Ini yang biasa kita baca. Allahumma rabban nas azhibil ba'sa isfi anta safi la sifaan illa sifauka sifaan la yughadiru saqama la sifaan illa anta. Bisa. Ini ada lagi doanya. Bisa ini. As'alullahul azim Rabbal arsil azim. Bisa disebut namanya. Misalnya Pak Kadus. Siapa ini Pak Kadusnya? Pak Udin. Nah, jadi ini ditukar. Allahumma sfi Nuruddin. Allahumma sfi Husnuddin. Nah, seperti itu. Diulang-ulang. Jadi jangan nanti, ini salah-salah ini. Ini mendoa datang Pak Kadus 1, Allahumma rabban nas anta safi isfila sifaan illa sifauka. Datang Kadus 2 enggak. Allahumma sfi langsung namanya. Kadus 3 lain lagi. Yang mana yang betul? Betul semuanya. Yang tak betul apa? Tak mendoa dia datang. Takut-takutinnya pula lagi. Kalau tengok matanya ini enggak lama lagi. Kira-kira 2 hari lagi nih. Dari kemarin udah diintai malaikat Ijroil katanya. Itu jangan. Jadi begini. Nah ini. Begini. Kalaupun kita tahu penyakitnya sudah kronis,
kalaupun kita tahu penyakitnya sudah komplikasi, katakan saja, Pak, insya Allah Bapak sembuh. Jangan ditakut-takutin. Jangan ditakut-takutin. Kenapa? Karena orang yang sakit itu, mohon maaf. Kalau nggak percaya, yang suami istri datang, catatlah. Kalau kapan suaminya sakit, ini yang paling mantap. Bawa itu buku. Bawa buku. Masa iki sakit, besok kalau sembuh mau ngapain? Pengen sholat berjamaah. Mau marah-marah nggak kalau udah sehat? Enggak. Yang kedua, tidak marah. Apa lagi? Pelit belanja? Enggak. Nomor 3, tidak pelit belanja. Biasanya orang kalau lagi sakit 100% keinginan untuk beribadah full. Kalau kata Bung Richard, gas full. Tapi setelah sehat, aduh, lupa lagi dia tuh. Lupa dia, merepet. Jadi ibu, kalau seandainya untuk adik-adik saya besok yang belum menikah seperti itu, catat. Jadi kalau suaminya mau marah, ini sudah ada MOU kita, Bang. Waktu abang sakit dulu, wih, nggak boleh marah. Aduh, iya ya. Mengusap bagian sakit dengan tangan kanan, baca ini juga bisa. Hendaknya menundukkan pandangan. Maksudnya kita tidak kalau seandainya dia di organ tubuh yang itu berhubungan dengan aurat, mohon jangan dilihat auratnya. Ini bacaan orang yang musibah. Oke. Kira-kira ini masih bahasa pengantar sebelum kita masuk teori memandikan. Ada yang ingin ditanyakan? Kalau saya lihat jam sudah jam 9:30 kurang 5. Paling kita belajar 10 menit lagi. Ada kira-kira yang mengganjal untuk menjenguk orang yang sakit, dan doa-doanya ini kalaupun tidak hafal, insya Allah bisa hafal dengan sendirinya. Nanti kan inilah enaknya kita sekarang ini. Nanti saya share ke grup. Rencana ini sudah ada di sekitar 24 lembar. Besok bisa kita buat sebagai buku panduan untuk dipakai di minimal di desa kita. Ya di print enggak apa-apa. Maksud iya. Jadi nanti di print dan nanti dibagikan kepada seluruh peserta dan panitia. Boleh. Tapi ya punya HP kan nggak punya HP. Nanti anggarannya ditanya. Oke, aman ya? Aman. Oke. Kalau posisinya memang betul-betul sudah meninggal, sini Pak Kadus yang belum nikah lah ya kan? Sini Pak Kadus. Pak Kadus tidur ke sana aja. Iya, arah sana. Saya tak cukup di rukotin. Apa? Iki tengah ganjel. Jadi iya. perotok angker mati niki. Biasanya orang menjenguk sakit kalau sudah sakarat, itu yang dipegang kepalanya. Setelah itu mana? Pegang kakinya, Pak. Udah dingin nih. Ini hebatnya Allah ya. Allah Subhanahu wa taala itu kalau dalam kajian tauhid, api itu secara adatnya dia membakar. Tapi kalau tidak izin Allah, tidak membakar. Allah ketika ingin memanaskan tubuh kita tanpa api pun bisa panas. Kalau seandainya ini dingin semua, Pak, aduh gawat kita nih. Nggak bisa kita duduk berdua lagi nih. Nih, ini masih panas. Tapi kalau seandainya kita lihat terkadang ini sudah muncul keringat seperti ini, pegang nih, udah mulai nih, dingin. Terus biasanya nih kalau dia laki-laki ini kumis, ini kan ada ininya ya, paritnya nih ya. Kalau udah meninggal agak mencong dia sedikit.
Seperti itu. Kalau dia lagi goro-goro, sakaratul maut, ucapkan la ilaha illallah. Ini yang salah kita ini, walaupun enggak semua ini. Orang Jawa, orang Sunda, orang Batak sama, salah ini. Salahnya di mana? Le, iling le. Ini enggak mendengar lagi nih, udah peka semua ini. Iling apa? Nyebut le, jangan. Nyebut apa? Langsung saja. La ilaha illallah. Jangan kalau hadis Nabi, ajari calon meninggal itu dengan ucapan la ilaha illallah. Jangan dibilang iling. Enggak iling itu. Nyebut. Coba kalau ada. Nyebut. Maksudnya nyebut sing Gusti Allah. Karena iya, maksudnya seperti itu. Maksud kita iling, ingatnya Gusti Allah, nyebut Gusti Allah. Tapi ketika kita itu sebutkan, dia tidak peka lagi nih Pak. Kalau sudah waktu goro-goro, ini hanya sekedar aja. Ini mendengar, nggak berapa berfungsi lagi. Dan cara mengucapkannya tidak sering-sering. Kita kalau seandainya minum kopi 1 hari 3 kali, hantamlah 30 kali. Kira-kira apa yang terjadi? Kalau seandainya kita minum obat, aturannya sehari 3 kali. Kita minum ada obat itu sesumpit. Apa yang terjadi? Overdosis. Ini pun cara menyebutnya, cara mengajarinya la ilaha illallah. Dah, tenang dia. Tapi sudah naik turun, enggak perlu lagi tuh. Allah. Tinggalkan. Kalau ibu nanti sering-sering, di kirinya malaikat, di kanannya setan. Dia bertarung. Waktu pertarungan itu yang dia dengarkan bisikan setan. Aku Tuhanmu, kata dia tidak. Sementara kita mengajarkan dia ucapkan la ilaha illallah. Mak gawat nih, Pak Kadus ini setiap hari sholat berjamaah. Tiba-tiba waktu menyebut la ilaha illallah kita ajari la ilaha illallah. Enggak. Yang didengarnya bukan bisikan kita lagi. Di sini ada pertarungan. Di kirinya setan, di kanannya ini malaikat. Makanya cara mengajarinya itu kita tidak perlu kuat-kuat, tidak perlu juga sering. Kasih jarak 1 jam. Nah, disinilah anjuran untuk membaca Yasin itu. Jadi, iqra'u ala mautikum surat Yasin. Anjurannya paling bagus membaca Yasin itu ketika sakaratul maut. Tapi jangan dekat. Kasih jarak 1,5 meter lah. Seperti itu. Oke, sudah positif? Nah, matanya Pak Kadus mau kemana? Mau ke bawah atau ke atas? Ke atas saja. Ke atas saja. Ke atas ya? Kanan kiri aja. Din. Ke atas. Nah, kalau ke atas biasanya gini. Kenapa Pak Ustadz? Kenapa Pak Ustadz kalau seandainya dicabut itu sakit lah. Kalau seandainya kaki saya ini keiris, sakit. Kenapa? Karena di sini masih ada ruh. Tapi kalau sudah nggak ada ruh, coba lihat orang yang lumpuh separuh itu Pak, injak Pak, nggak terasa. Sakit itu ada karena di situ masih ada ruh. Sekarang ruh itu mau ditarik dari sarangnya. Apalagi dia mohon maaf yang tidak Islam, tak pandai dia berwudu. La ilaha itu gawat. Gawat itu. Oke, sudah ini sudah posisi seperti ini. Oke, biasanya matanya ke atas. Oke, nah, datanglah Tuhan. Datang Tuhan, gitu. Tutupkan matanya Tuhan. Tutupkan. Dari kanan kiri sama. Terserah. Gini aja Oh, Pak. Baca apa, Pak? Enggak. Kalau seandainya belum tahu bacaannya, baca. Ini jangan jadi patokan ya. Pak Ustadz pembacaan ini apa gitu. Enggak tahu, jangan telepon Pak Ustadz Gupron, jangan telepon saya. Apa bacaannya? Baca sholawat. Nah, baca sholawat aja.
Reaksi suaranya tertawa. Ayo. Dia sekali. Ayo. Iya, satu kali aja. Nah, biasanya kalau seandainya dia baru, ini cepat nih. Terus kalau seandainya bacaannya mudah, Bismillahirrahmanirrahim, ada bacaannya Bismillah wa ala millati Rasulillah. Yang ini boleh. Yang kedua, Allahumma firlahu warfa darajatahu. Boleh. Yang dua itu boleh. Kalau belum hafal juga baca sholawat. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Yang ini belum saya temukan di kitab. Ini nanti mohon koreksi bantuan dari ustaz-ustaz. Misalnya, tutupkan matanya. Coba tutupkan lagi matanya. Tak, tutupkan. Terbuka lagi matanya. Hah. Tiba-tiba terbuka. Saya kasuistik pernah ini Pak De. Terbuka lagi. Gara-gara apa? Sudah meninggal sekitar 3 jam sama mengurus administrasinya. Kebetulan di rumah sakit umum. Inilah karena kita posisi ustadz, macam mana pun gaya kita tetap dikenal orang. Saya kebetulan pakai kaos, karena pakai kaos pojok saya. Dipanggil juga. Saya pikir dipanggil karena apa? Rupanya istrinya teriak. Ini mata terbuka, lidah terjulur. Pihak rumah sakit lupa kalau seandainya mayat itu sudah mati, betul-betul posisi mati. Nih khawatir kita ikat ini, ikat. Karena jarak 3 jam dia sudah kaku, nggak bakalan bisa lagi kita luruskan. Ini apakah dulu baguskan ini? Kita yang lazim seperti ini ya. Tapi kalau di Maroko karena di sana saya nggak pas sampaikan itu, mana tahu nanti ibu ini diluruskan tangannya. Nah, ini jarang nih. Kalau sempat seperti ini takut nanti. Takutnya datang anak pramuka, mau siap ini Pak. Nah, ini. Nah, kalau sudah seperti ini, misalnya tak tertutup, ambil air, aqua, yang jelas air bersih, jangan ludah. Kalau ludah hidup pula nanti mayatnya lagi. Balas pula nanti. Hah? Ya, Toha, ini ica-ica aja. Kopi aja Ustaz. Oh jangan. Nah itu contoh aja. Nah, ambil air, tuliskan kalimat syahadat di keningnya. Dengan, inilah pentingnya belajar bahasa Arab. Ora iso karo tulisan Jawa, ora iso kalau tulisan Batak, Sunda, ora iso. Kalau ini harus pakai tulisan Arab. Tulislah di situ, di keningnya. Satu nggak? Iya. Pena, Mas khusus pena. Enggak, jangan lagi pakai pena. Kalau pakai pena ini mencelak nanti. Ini pakai apa aja, Pak? Misalkan Pakai air, ini anggap air. Kalau ini megap deh nanti. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. kayaknya betul. Cukup badoa. Ulang lagi dari situ. Nah, boleh diulang-ulang, enggak mesti. Belakang Ustaz ini. Oh. Maksudnya gini nih, ini air asyhadu alla ilaha. Oke, gitu coba. Tengah ayo semawut. Tulisan alhamdulillah ya. Mayatnya menang aja, enggak boleh. Papannya tulis di sanding mungkin. Oke, udah selesai ini Pak. Tutupkan lagi. Nah, cara menutupnya supaya dia tidak terbuka nih, gini. Bapak tekan ini. Ini kelopak mata ini, kalau dia belum lama masih bisa. Urat yang ada di sini tekankan aja. Tapi harus berani ya. Harus berani. Yang jelas gini, kalau nanti kita sudah belajar ini, tinggal mencocokkan apa yang kita peroleh. Jadi ini ditekankan aja. Bisa ya? Udah ya? Udah Pak Kades.
Nah, terima kasih. Alhamdulillah. Jadi sesuai dengan apa yang disampaikan, paling 10 menit lagi pas. Ini hanya sekedar pemula ya Bu ya, pemula. Tapi intinya dalam menghadapi sakaratul maut, ibu pertama harus bisa menjaga mulut, khusus untuk ibu-ibu. Kenapa? Karena kadang keganjilannya muncul, masa-masa mudanya muncul. Bagi orang yang biasanya nongkrong di pakter, biasa itu, ambil lu sebotol ya. Oh udah, jangan disampaikan itu. Bagi yang perempuan kadang muncul kebiasaan-kebiasaan yang tak baik. Harus kita bisa menjaga aib. Kalau tidak bisa, tak usah masuk. Tak usah masuk. Terus jangan berprasangka jelek. Gini, biasanya kalau orang itu meninggal dunia, ini keluar ini Pak, dari sini darah bercampur dengan buih. Jangan diponis, oh ini udah mati suul khotimah, udah sakit. Bukan, ini pertarungan ini Pak, pertarungan. Nabi Muhammad aja untuk menghadapi sakaratul maut ini 2 kali pingsan, sampai diambilkan 5 kirbah. Kenapa Rasul seperti itu? Dia ingin merasakan bagaimana nanti umatku mengalaminya. Seharusnya dia tidak rasakan itu, tapi permintaan dia, aku ingin tahu bagaimana rasanya sakitnya sakaratul maut. Jadi ini yang penting. Yang jelas, kalau misalnya kita ahli waris, lihat udah masuk ke kamar tuh, ini orang yang nggak usah Pak, nggak usah masuk Pak, biarlah kami keluarganya Pak. Nggak usah Pak, biarlah kami keluarganya. Kenapa? Karena hal-hal aneh bisa terjadi ketika sakaratul maut. Kalau lisan tidak terjaga, ini bisa bahaya. Mungkin ini saja yang ingin kami sampaikan. Mohon maaf, pasti di sana sini ditemukan kesalahan dan kekhilafan, kesalahan murni dari kami. Kebenaran semuanya kita kembalikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Baik, langsung kita tutup ini Pak ya. Kita tutup majelis ini dengan ucapan hamdalah, alhamdulillahirabbil alamin, subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.